Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Rapidin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang materi kelas 9 yang berjudul bioteknologi. Ya, kita lanjut. Untuk materi yang pertama ini itu kita membahas tentang bioteknologi pada KD 3.7, memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Ya. Kemudian tujuan dari materi kita hari ini agar kalian bisa memahami prinsip dasar bioteknologi itu. Kemudian selanjutnya dapat menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Oke, kita lanjut peta konsep. Peta konsep ini. Oke. Pada bioteknologi ini itu kita dibagi menjadi dua ya. Kita menjadi dua. Yang pertama bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Tapi khusus untuk materi kita pada hari ini, kita khusus membahas tentang apa itu bioteknologi dan kita membahas tentang bioteknologi konvensional. Untuk bioteknologi modern itu akan kita bahas pada video berikutnya ya. Jadi kita untuk hari ini kita hanya khusus membahas tentang apa itu bioteknologi. Kemudian bioteknologi konvensional, itu khusus untuk bioteknologi modern, itu kita bahas lebih spesifiknya lagi pada video berikutnya. Oke, kalian pasti pernah mencoba ya. Gambar yang pertama ini adalah tempe ya. Ini tempe adalah makanan yang sering kita jumpai di pasar ya. Di pasar, kemudian di rumah makan ya. Kemudian ada kecap. Ini kalian pasti pernah dengar atau melihat kecap, kan makannya pun sudah ya. Selanjutnya adalah tapai. Kemudian selanjutnya ini adalah keju. Dan selanjutnya ini adalah yogurt ya. Jadi yang gambar ini adalah tapai, kecap, dan tapai, ini keju dan ini yogurt ya. Mungkin kalian pasti pernah melihat atau kalian pasti pernah makan salah satu dari bahan-bahan yang saya paparkan tadi ya. Dari gambar yang kita paparkan di samping itu merupakan contoh bahan makanan yang dihasilkan dari bioteknologi. Jadi bahan-bahan yang kalian makan atau yang sering kalian lihat ya, itu merupakan dari bioteknologi. Oke, kita lanjut. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis. Itu. Jadi pengertian dari bioteknologi itu dibagi menjadi dua kata ya, sehingga terbentuk menjadi bioteknologi. Jadi bioteknologi itu merupakan pemanfaatan makhluk hidup yang membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Itu ya. Jadi bioteknologi itu adalah memanfaatkan makhluk hidup untuk membantu atau mempermudah suatu pekerjaan manusia. Oke, kita lanjut. Sesuai yang saya bahas tadi, khusus untuk video ini kita hanya membahas tentang bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, jamur dan bakteri bisa menghasilkan enzim-enzim untuk melakukan metabolisme tubuh.
sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Hasilnya antara lain seperti yang telah kita lihat ya. Yang pertama tadi ada tempe, tapai, kecap, alkohol, asam asetat, gula, termasuk keju dan yogurt. Itu merupakan hasil bioteknologi konvensional. Jadi tapai, kecap, alkohol itu merupakan satu contoh bioteknologi konvensional. Karena apa? Karena dia memanfaatkan bakteri ya. Bakteri, dari bakteri tersebut bisa menghasilkan enzim sehingga bisa melakukan metabolisme tubuh sehingga dapat diperoleh produk yang diinginkan. Oke, kita lanjut. Ini adalah produk-produk bioteknologi konvensional. Kita bisa lihat di dalam tabel ya. Ini sebenarnya banyak ya, tapi kita hanya ambil sekitar 10 ya. Jadi nama nomor 1 ini ada tempe, enzim. Jadi enzim yang berperan di sini adalah protease. Bahan makanannya itu adalah dari kedelai. Mikroorganisme ini yang membantu dalam pembuatan tampai, yaitu Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim protease sehingga menghasilkan tempe. Itu dia. Dan seterusnya ya. Jadi mikroorganisme yang berperan di sini yaitu sehingga menghasilkan bahan makanan. Kita bisa lihat dari tabel berikut ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama ini kita membahas tentang tempe ya, yang sering kalian makan ya, yang kalian doyan sama dengan tempe. Ini kalian harus tahu ya, tempe itu berasal dari mana, kemudian bagaimana cara proses pembuatan tempe. Ini kita lihat. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini kapang. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhozinopus arezus, dan Rhizopus oryzae. Micelum dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Ya, kita lihat ya. Di sebelah ini adalah tempe, dan ini jika kita melihat menggunakan mikroskop, ini kita bisa nampak ya, ini adalah jamur dari Rhizopus oryzae. Selanjutnya tapai. Tapai ini dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Mikroorganisme ini akan mengubah zat organik menjadi zat organik lain. Misalnya, singkong difermentasi menjadi tapai dengan menggunakan kamir. Kamir ini merupakan suatu jenis jamur yang ada pada ragi. Yang berperan di sini yaitu Zamus Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi yang dicampurkan saat proses pembuatan tampai. Jadi mikroorganisme di sini adalah Saccharomyces cerevisiae ya, yang terdapat pada ragi. Tahukah kamu mikroorganisme yang terdapat pada ragi atau tapai itu terdapat 3 mikroorganisme yang dapat ditemukan, yaitu Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae ini tadi ya, dan Artobacter aceti. Adapun proses dalam pembuatan tape dapat digambarkan seperti pada bawah ini ya. Di samping. Kita lihat ya. Ini adalah tahapan pertama, ini dibantu oleh 3 mikroorganisme ya. Yang pertama Aspergillus sp, Saccharomyces cerevisiae, Artobacter aceti. Untuk yang pertama, dari amilum itu diubah menjadi glukosa, itu dibantu oleh Aspergillus ya.
Kemudian dari glukosa menjadi alkohol, mikroorganisme yang berperan di sini yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dari alkohol sampai menjadi cuka, ya, alkohol diubah menjadi cuka, itu dibantu oleh Lactobacter aceti. Ini adalah perubahan kimia yang terjadi dalam pembuatan tapai. Bisa kita lihat, ya. Jadi mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Oke, selanjutnya ini adalah gambar tapai, ya, dari singkong. Sedangkan ini adalah yang gambar B adalah kamir. Oke, selanjutnya kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahap awal, kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wientii. Tahap selanjutnya, kedelai yang sudah difermentasikan akan dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan asam. Larutan garam, ya, larutan asam pula. Kalau asam berarti dia tak asin lagi, jadi dia akan menjadi asam, ya. Okey, sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wientii akan merombak protein menjadi asam amino, komponen rasa, asam dan aroma khas. Itu tadi. Jadi mikroorganisme yang berperan di sini yaitu jamur Aspergillus wientii. Okey. Selanjutnya yogurt. Ini adalah gambar dari yogurt, ya. Kita lihat bagaimana proses pembuatan yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Strophococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya, susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan yogurt. Itu, ya. Jadi bakteri yang berperan di sini yaitu bakteri Streptococcus thermophilus, ya, atau Lactobacillus bulgaricus, ya. Ini dia berperan untuk memecah protein pada susu sehingga susu itu menjadi kental. Dan hasil akhirnya akan terasa asam dan kental, ya. Oke, selanjutnya kita bahas keju. Ini salah satu dari hasil dari bioteknologi konvensional, yaitu keju, ya. Coba kita lihat bagaimana proses pembuatan dari keju itu. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi, ya. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Ya. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengebasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini bisa kita lihat, ya. Bioteknologi konvensional itu melibatkan mikroorganisme secara langsung dan proses fermentasi. Itu merupakan dari bioteknologi konvensional, ya. Jadi bioteknologi konvensional ini dia melibatkan mikroorganisme secara langsung melalui proses fermentasi. Oke, contoh dari bahan yang dihasilkan oleh bioteknologi konvensional ini yaitu tapai, kemudian yogurt dan tempe, keju,
dan kecap ya. Okey. Cukup sekian pemaparan materi kita hari ini tentang bioteknologi konvensional ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya, itu kita akan membahas tentang bioteknologi modern ya. Cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau kurang paham ya, saya mohon maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita ya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mencari pada referensi yang tersedia di internet ya. Karena di internet tuh banyak informasi-informasi yang bisa kalian cari ya. Oke, cukup sekian. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.